Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini dan yang memberi napas kehidupan kepada kita. Karena begitu besar anugerahnya dan cinta kasihnya kepada kita, sehingga kita diberi kesempatan untuk berjumpa di dalam sosial media YouTube ini dalam damai sukacita. Bapak Ibu yang kami kasihi, kita akan membaca Alkitab dan akan merenungkannya. Bacaan kita pada saat ini yaitu Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 29 sampai ayat yang ke-34. Namun sebelum kita membacanya, marilah kita bersaat teduh dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Buatlah kami mengerti Bapa, apa yang Engkau kehendaki di dalam firman itu. Ya Tuhan, berilah Roh-Mu yang kudus agar membimbing kami untuk memahaminya dan kami bisa melakukannya. Dalam nama-Mu kami mohon, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi, bacaan kita dari Ibrani 11 ayat 29 sampai 34 yang menyatakan, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut-mulut singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penulis surat Ibrani ini menceritakan pengalaman iman dari tokoh-tokoh Alkitab dalam rangka meneguhkan iman. Kesaksian iman umat Tuhan di masa lampau bisa menguatkan iman kita di masa kini.
Dalam Keluaran 14 kita membaca bagaimana umat Israel dengan cara yang ajaib dan menakjubkan mampu untuk melintasi Laut Merah seperti melintasi tanah kering. Ini sungguh peristiwa yang luar biasa dan yang tak terbayangkan. Dalam pimpinan Musa, mereka diajarkan patuh, taat, dan setia terhadap perintah Tuhan, terhadap firman Tuhan, untuk percaya dan sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan sebagai penolong. Orang yang sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Tuhan, akan mengalami pertolongan Tuhan dengan cara-cara yang ajaib dan yang tidak masuk akal. Namun sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang kami kasihi, kota Yeriko yang kuat dan dijaga ketat, serta memiliki benteng yang kuat dan kokoh, namun bisa runtuh setelah umat Israel dengan patuh, taat, dan setia, penuh iman, mengelilinginya selama 7 hari. Ini sungguh tak masuk akal sebetulnya, tapi memang itulah yang terjadi dan sangat mengherankan. Bila Tuhan berkenan, kekuatan Tuhan sungguh luar biasa, dapat menghancurkan apa saja, termasuk tembok-tembok di kota Yeriko itu. Banyak tokoh-tokoh iman seperti Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan para nabi-nabi memberikan teladan dengan patuh, taat, dan setia, penuh iman yang tidak goyah di tengah tantangan yang sulit, sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat sepanjang sejarah perjalanan perjanjian lama. Kita mengenal kuasa Allah yang dahsyat dialami oleh orang-orang beriman. Tiada mustahil bagi Allah. Sesungguhnya kuasa Allah masih ada dan tidak berkurang di masa kini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa para tokoh itu punya iman yang sungguh luar biasa, sehingga dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan yang sungguh dahsyat. Apa sebabnya? Dan kenapa hal itu terjadi pada mereka? Bapak Ibu yang kami kasihi, apa sih kuncinya mereka sehingga mereka mendapatkan pertolongan yang luar biasa itu? Kuncinya sebetulnya sederhana saja. Mereka hanya patuh dan taat, setia mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan dengan penuh keyakinan. Apa yang dikerjakan itu adalah perintah Tuhan, firman Tuhan, dan itu dikerjakan dengan penuh keyakinan dan sungguh-sungguh, dengan didasari rasa takut akan Tuhan, sehingga Tuhan berkehendak untuk menolongnya. Dan pertolongannya bukan pertolongan yang biasa, namun pertolongannya yang sungguh-sungguh luar biasa dan sungguh dahsyat. Jadi iman bukan semata-mata kata benda, tetapi ada karsa, ada karya aktif di dalam iman itu,
membutuhkan daya juang dan kerja nyata yang dilaksanakan dalam kepatuhan, ketaatan, kesetiaan, kerendahan hati, dan ada puji dan hormat, dan juga ada rasa takut akan Tuhan, sehingga karya Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Dan itu apabila untuk kita, dan kita pun juga akan diperlakukan sama dengan mereka. Kita yang patuh, taat, dan sungguh-sungguh yakin mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan, melakukannya, dan juga memberitakannya, kita akan diperlakukan seperti para tokoh-tokoh terdahulu. Karena apa? Karena kuasa Tuhan itu dari dulu sama dengan masa kini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita pada saat yang sulit ini, di masa-masa pandemi virus COVID-19, COVID-19, virus corona ini, marilah kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita merendahkan diri kepada Tuhan. Marilah kita dengan kesetiaan, dengan ketaatan, dengan puji dan hormat kepada Tuhan yang menciptakan kita ini, dengan sungguh-sungguh keyakinan, maka kita akan mengalami hal-hal yang di luar akal pikiran kita, sehingga kita akan diberi pertolongan oleh Tuhan. Kita dimampukan untuk melewati hal-hal yang sulit masa kini untuk memperoleh kemenangan, dan Tuhan senantiasa akan menolong kita. Bapak Ibu yang kami kasihi, Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Ibu sekalian, memberkati kita, dan memberkati bangsa kita ini. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi, marilah kita bersaat teduh dan kita lanjutkan untuk berdoa, syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah dan mantapkan iman orang-orang pilihan-Mu agar berani berjuang menghadapi tantangan iman sebesar apapun. Sebab kami percaya kuasa-Mu sungguh dahsyat dari dulu sampai dengan saat ini. Ya Bapa, saat ini kami menghadapi masa-masa sulit. Banyak anak-anak-Mu, orang pilihan Tuhan, yang kehilangan pekerjaan, pendapatan berkurang, namun kebutuhan meningkat. Kami dibatasi semua kegiatan ibadah, kegiatan bekerja, kegiatan sekolah, dan kegiatan lainnya karena pandemi virus 19, virus corona ini yang masih mewabah di wilayah kami. Rasanya berat dan sulit hidup ini. Tolonglah ya Bapa, kuatkan kami dan berilah jalan keluar agar anak-anak-Mu bisa melewatinya dalam damai sukacita. Ya Tuhan, ada jemaat-Mu yang sakit dan yang sedang pemulihan kesehatannya. Tolonglah yang sakit, Tuhan menyembuhkannya.
dan yang memerlukan pemulihan, Tuhan menolongnya. Bapa, orang tua kami yang sudah lansia ini, Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Dan bagi jemaat-Mu yang mengalami sukacita karena merayakan hari ulang tahun, Tuhan melengkapi sukacitanya dan Tuhan memberkati. Dan untuk panitia pembangunan, berilah kecerdasan, kepandaian, hikmat bijaksana agar melaksanakan pekerjaan tepat guna, dan Tuhan memberkati mereka semua. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan salah kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.